Mitra IDC, saatnya kita ikuti Edu Talks di Radio IDC 89.5 FM. Talkshow seputar bisnis pendidikan. Interaktif 0542 751 7466. SMS dan WA 0811 5445 895. Live streaming di www.idcfm.net. Dapat diunduh di aplikasi Play Store dengan nama Radio IDC Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra IDC dan sahabat IDC dimanapun berada. Kembali dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM, menemani mitra IDC dan sahabat IDC di agenda hari ini di Rabu di 16 Juni 2021 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah. Kembali di program Edu Talk Bisnis Pendidikan, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan Kepala Sekolah SMK Pangeran Antasari. Ada Bapak Imam Rahmat MSI yang akan menemani kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ini biasa sehari-hari dipanggil siapa ini, Pak Imam? Kalau panggilan rumah sama orang tua Mamat sih, Mas. Tapi kalau di sekolah dipanggilnya ya Imam sih. Pak Imam ya. Imam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau Kepala Sekolah SMK Pangeran Antasari ya, yang beralamat di mana ini, Pak Imam? Jalan Mekarsari, RT 30 nomor 1, Gunung Sari Ilir, toko utama masuk, Mas. Belakang toko utama masuk ke Hotel dalam. Horizon Sagita itu. Baik. Memang sekolah ini sudah lama sekali ya. Dulu sewaktu mungkin adanya di Gunung Pasir ya. Iya, sempat di Gunung Pasir, sempat pindah beberapa lokasi sih. Akhirnya menetapnya di Gunung Sari itu. Di Gunung Sari ya. Iya, tepatnya di toko utama masuk ke dalam. Masuk ya. ke dalam. Sudah masyarakat Kota Balikpapan sudah familiar sekali dengan, kalau sudah dibilang SMK Pangeran Antasari, udah paham gitu ya di mana letaknya. Gitu ya. Alhamdulillah. Kita ngomong-ngomong santai saja nih, Mas. Pak Imam ya, lebih akrabnya panggil siapa ini ya? Pak Imam saja ya, Pak Imam. Monggo senyamannya Masnya aja gitu kan. Baik. Ini ngomong-ngomong, menjadi kepala sekolah ini mungkin amanah yang luar biasa besarnya ya, karena memang Masya Allah. di kepala sekolah inilah yang akan menakodai sebuah sekolah sehingga sekolah itu mampu menghasilkan prestasi-prestasi baik di internal maupun di eksternal di luar sekolah. Mungkin cerita sedikit ini Pak Imam Rahmat berkaitan dengan sekolah SMK Pangeran Antasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Pangeran Antasari ini adalah sekolah kejuruan yang memiliki 5 jurusan. Teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer jaringan, sama teknik alat berat. Alat berat ya. Kalau otomotifnya itu masuk di mana itu? Otomotif itu kan ada beberapa anak lagi ya. Nah, teknik alat berat sama teknik kendaraan ringan ini masuk di otomotif. Oh, teknik alat berat dan sama teknik kendaraan ringan. Kendaraan ringan ya. Iya, benar begitu. Masuk ke otomotif ya. Nah, ini sekolah ini berdiri sudah cukup lama ya, dari tahun 1971. Belum lahir saya ya. Masya Allah, kita berdua kayaknya belum lahir. Belum lahir. Sekolahnya sudah berdiri ya. Berdiri maksudnya 1971 itu berarti kan tahun ini memasuki 50 tahun sekolah ini berkontribusi untuk turut serta mencerdaskan kehidupan anak bangsa khususnya di Balikpapan. Nah, sekolah ini sebelumnya telah melalui fase terjadi pergantian 3 kepala sekolah. 3 kepala sekolah ya. Sebelumnya Bapak Imam Munjiat yang pertama kali jadi kepala sekolah, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Hernoworini beliau. Terus yang ketiga kebetulan saya baru aja jadi kepala sekolah kurang lebih baru 7 bulan lah, insyaallah 7 bulan sejak Oktober 2020. Nah, SMK Pangeran Antasari ini fokusnya sebenarnya saya pinginnya SMK Pangeran Antasari ini menghasilkan anak yang siap kerja, siap kuliah, siap berwirausaha. Tapi dalam koridor memiliki landasan spiritual yang kuat. Pertimbangan saya, mengapa saya menginginkan anak-anak itu siap kerja, siap kuliah, siap wirausaha. Anak-anak itu sebenarnya ketika memasukin fase di SMK
ketika memilih dari SMP, SD, mereka seringkali di kebanyakan sekolah tuh tidak diarahkan sebenarnya mereka itu keahliannya, kecerdasannya kemana gitu kan. Kita ini semacam hanya diberikan sesuatu yang harus kita telan dengan bulat-bulat gitu. Atau kemauan orang tua? Bisa juga demikian. Tapi ya. paling tidak kemauan orang tua ketika ngarahkan, kalau anaknya juga nggak punya pendirian kan, dalam artian dia tidak punya pengetahuan tentang sebenarnya saya ini pengen jadi apa sih gitu. Harusnya kan kita bisa mengarahkan anak tuh, memberikan gambaran, akhirnya dia bisa memilih kemana dia mau. Nah ini yang saya lihat di tingkat SD, SMP itu kurang disosialisasikan atau diberikan ke anak-anak gitu. Jadi sehingga begitu masuk SMA atau SMK mereka intinya latah dan ikutan saja gitu. Nah melihat ini sebenarnya saya ingin memberikan gambaran ke anak-anak itu bahwa kau itu memiliki, bahwa anda semua itu adalah orang yang memiliki kecerdasan. Tidak bisa digabungkan kecerdasan satu dengan orang lain lah. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW ya misalnya, ketika mempunyai sahabat kan 4 itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kan spesialisnya masing-masing gitu. Nah, dalam artian masing-masing punya, ketika kita mau mencari tenaga yang kuat, nggak bisa kita paksakan pada Abu Bakar. Pasti antara Umar dan Ali. Berarti orang tuh punya spesialis maksud saya. Ketika butuh dana yang besar, nggak mungkin juga dipaksakan ke Ali. Betul. Berarti harus ke Utsman. Dalam artian itu setiap orang memiliki keahlian masing-masing. Nah, kewajiban sekolah adalah memfasilitasi, memberikan informasi bagaimana anak itu bisa memaksimalkan bakatnya. Makanya saya mengasihkan option, kamu mau kerja oke, mau kuliah oke, atau mau bisa berwirausaha.